Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arlin Rahmawati, NIM 191221040 dari kelas BKI 5B. Di sini saya akan menjelaskan urgensi konseling krisis dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Akhir November 2019, dunia dikejutkan adanya virus tersebut dikabarkan berasal dari negara Cina, kota Wuhan. Nah, penularan ini diinformasikan dari kota Cina bahwa ada beberapa masyarakatnya yang meninggal karena terkena virus tersebut. Virus tersebut dinamakan COVID-19. Ada beberapa negara juga yang terkena virus tersebut. Salah satunya ialah Indonesia. Indonesia mengalami kelumpuhan dengan adanya virus tersebut. Lumpuhnya berbagai kegiatan masyarakat seperti pendidikan, jual beli di pasar, pekerjaan, dan begitupun dalam menghadapi COVID-19 ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mematuhi peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, seperti halnya menjauhi kerumunan, memakai masker jika bepergian, dan diusahakan untuk mencuci tangan. Lumpuhnya kegiatan di Indonesia membuat setiap individu itu mengalami stres dan panik karena adanya pemberitaan yang membuat mereka kacau. Ada 3 efek terhadap psikologis yang dihadapi individu. Yang pertama ialah krisis. Krisis ini menyebabkan krisis global bagi masyarakat. Yang kedua ialah ketidakpastian. Ketidakpastian di sini ialah adanya berbagai informasi yang dikeluarkan di TV, di internet tentang kenaikan angka kematian masyarakat, angka meningkatnya COVID-19. Itu membuat setiap individu itu mengalami stres dan panik. Dan yang ketiga ialah hilang kendali. Hilang kendali ini di sini ialah menjelaskan tentang setiap individu tidak dapat mengetahui untuk mencapai tujuan hidupnya ke depan. Nah, dalam tema ini menggunakan metode penelitian yaitu kualitatif. Nah, kualitatif ini ialah pengumpulan data. Adapun data yang dikumpulkan ialah yang pertama peningkatan angka kematian. Dan yang kedua ialah peningkatan pasien yang positif dan moralitas. Dan yang ketiga ialah kebijakan new normal. Nah, lumpuhnya kegiatan yang ada di Indonesia membuat individu itu mentalnya terganggu, di mana setiap individu itu harus memiliki mental yang kuat. Nah, sedangkan pemberitaan COVID-19 yang ada di Indonesia ini membuat individu tersebut mentalnya terganggu atau down. Nah, di sini akan membuat individu tersebut akan mengalami kesusahan dan kesulitan untuk kehidupannya sehari-hari, apalagi selama pandemi dihimbau untuk selalu berada di rumah. Nah, tujuan dan fokus konseling krisis di sini ialah untuk memberi bantuan segala kepada seseorang yang berada dalam situasi yang krisis. Pemberian bantuan ini ialah memberikan sedikit pengertian dan kesenangan hati bahwa tidak boleh untuk larut berlarut merasakan COVID-19 tersebut. Nah, sedangkan kesehatan mental yang harus dimiliki oleh individu tersebut harus terjaga. Nah, kesehatan mental itu membuat imun tubuh menjadi kuat. Banyak yang berkata, jika imun tubuh itu kuat, akan sulit terkena virus atau sakit. Maka dari itu, setiap individu harus menjaga kesehatan mentalnya. Dan seorang konselor juga harus membantu menangani setiap individu yang mengalami krisis pada COVID-19 ini. Kurang lebih seperti itu yang penjelasan tentang krisis konseling dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia ini.
Yang saya akan bahas ialah sebuah pendekatan dalam mereduksi masalah traumatik pada anak dan remaja. Akhir-akhir ini banyak yang kita lihat dan kita dengar tentang kekerasan seksual, bullying, dan perceraian itu ada di sekeliling kita, di lingkungan kita, mungkin di keluarga kita pun ada hal seperti itu. Nah, jika hal tersebut terus ada, itu akan berdampak pada anak dan remaja, apalagi dalam lingkungan keluarga. Ketika orang tua bertengkar, cekcok, hingga mengeluarkan kata-kata perceraian itu akan membuat anak itu down atau trauma, cemas, takut. Nah, maka dari itu kita sebagai orang tua langkah baiknya memberikan yang terbaik, menjaga keharmonisan rumah tangga agar anak tidak menjadi korban dari perceraian orang tuanya. Adapun implementasi konseling krisis untuk meredukasi masalah traumatik pada anak dan remaja pada kekerasan seksual, bullying, dan perceraian merupakan hal yang sangat merugikan dan menakutkan pada anak dan remaja tersebut. Hal tersebut harus dicegah dan tidak boleh terjadi kepada anak dan remaja itu lagi. Karena apa? Hal ini memiliki dampak yang sangat spesifik terhadap perkembangan anak dan remaja tersebut. Nah, adapun seorang konselor harus memberikan pendekatan yang baik kepada anak dan remaja, memberikan solusi, memberikan sikap empati kepada anak yang memiliki trauma, itu sangat penting. Seorang konselor harus bersikap baik dan memberikan sedikit ilmunya untuk memberikan solusi kepada anak yang mengalami trauma. Dalam meredukasi traumatik akibat kekerasan seksual, bullying, dan perceraian, dan proses pengembangan kepribadian individu ke arah yang positif dan lebih baik, konseling krisis dapat digunakan sebagai intervensi. Perkembangan konseling krisis sebagai intervensi yaitu pendekatan konseling krisis dalam proses pelayanan cepat, singkat, langsung, dan efisien dalam proses pelayanan. Nah, pendekatan ini baik digunakan untuk anak yang mengalami trauma tersebut. Adapun seorang konselor itu harus perlahan-lahan mendekati dan berbicara kepada anak yang mengalami trauma agar anak tersebut merasa nyaman kepada konselor tersebut untuk bercerita masalah apa sih yang dirasakan anak tersebut, dan disitulah nanti seorang konselor memberikan sedikit solusi kenyamanan buat anak dan remaja tersebut.